Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawartal arda binuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arina haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arina batila batila warzuqna jatinabah. Amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, pagi menjelang siang hari di pekan pertama hari Rabu bulan September 2021, Allah masih memanjangkan umur kita. Sejatinya memberi kesempatan kepada kita untuk mensyukuri nikmatnya dengan ibadah dan amal saleh. Pagi ini kita akan mencoba mengkaji satu tema, yaitu ujian hidup manusia. Jadi tidak ada satu orang pun yang luput dari ujian. Hakikat ujian atau apa sebenarnya ujian itu? Ternyata hidup dan mati itu sejatinya adalah ujian. Jadi hidup kita, mati kita itu adalah ujian. Untuk apa? Untuk meningkatkan prestasi. Yang Allah menyebutnya dengan istilah ahsanu amala. Jadi amal yang terbaik itulah prestasi yang harus kita dapat selepas kita diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutkan dalam surat apa? Surat Al-Mulk, surat 67 ayat 2. Allazi, Allah itu adalah zat yang khalaqal mauta, telah menciptakan mati, wal hayata, dan hidup. Jadi mati dulu atau hidup dulu? Mati dulu. Allah ciptakan kematian, kemudian Allah ciptakan kehidupan. Tapi setelah hidup akan mati lagi. Dan setelah mati akan hidup lagi. Hidup selamanya. Hidup dalam kebahagiaan selamanya dan hidup dalam kesengsaraan selamanya, yaitu alam akhirat. Karena alam akhirat itu adalah khairu wa abqa, lebih baik dan lebih kekal. Kalau kita punya rumah di dunia, bakal rusak nggak? Bakal rusak. Tapi kalau kita punya rumah di sorga, nggak bakal rusak.
kita punya suami di dunia, bakal tua? Bakal tua. Tapi ibu nanti punya suami di surga enggak tua-tua, muda terus. Jadi allazi khalaqal mauta wal hayata, Allah adalah zat yang telah menciptakan mati dan hidup untuk apa? Liyabluwakum, untuk menguji kalian. Ahsanu amala, siapa yang amalnya paling baik. Karena ujian itu untuk meningkatkan prestasi, banyak masalah-masalah yang kita hadapi. Masalah ekonomi, masalah keuangan, masalah kesehatan. Dan itu harus dihadapi. Kemudian yang selanjutnya, bahwa ujian itu adalah fitnah. Jadi kalau kita buka Al-Quran, kata atau kalimat yang artinya ujian itu ada dua. Yang pertama balaun, tadi liyabluwakum, itu artinya ujian. Yang kedua fitnatun, fitnah juga ujian. Untuk apa? Untuk mengetahui tentang kebenaran dan kesungguhan iman, pengakuan iman seseorang. Jadi iman itu tidak cukup dengan diucapkan saja. Iman itu tidak hanya cukup diikrarkan saja, dilisankan saja, butuh pembuktian. Apakah benar-benar imannya, apakah sungguh-sungguh imannya? Maka caranya adalah dengan menguji dengan yang namanya fitnah. Coba lihat, Allah bertanya, ahasiban nasu, apakah manusia mengira, ayutraku, mereka akan dibiarkan, an yakulu amana, berkata kami telah beriman. Jadi tidak akan dibiarkan. Kemudian apa lagi? Wahum la yuftanun, padahal mereka belum diuji. Jadi kalau sudah lulus ujian, baru ketahuan imannya benar nggak, imannya serius nggak, kan gitu. Nah, ujian untuk mengukur tingkat kebenaran dan kesungguhan iman seseorang itu disebut fitnah. Kemudian walaqad fatana alladzina min qablihim, padahal kami sudah menguji orang-orang sebelum mereka. Jadi bukan hanya kita saja yang diuji oleh Allah, orang-orang sebelum kita juga diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Fala ya'lamanallahu alladzina shadaqu wala ya'lamannal kadzibin. Maka kami tahu orang yang benar-benar imannya dan orang-orang yang sungguh-sungguh imannya. Jadi iman itu perlu bukti, bukti kebenaran dan bukti kesungguhan. Kemudian yang selanjutnya, di sini jelaskan, walanabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirina wa nablu akhbarakum. Dan pasti kami uji kalian sampai kami tahu orang yang sungguh-sungguh di antara kalian dan orang-orang yang sabar, orang-orang yang sabar. Dan kami uji keadaan kalian, perihal kalian. Jadi fitnah itu adalah ujian.
untuk mengetahui pertama kebenaran pengakuan iman seseorang. Yang kedua kesungguhan pengakuan iman seseorang. Dan yang ketiga kesabaran. Kesabaran sebagai buah dari keimanan. Ya. Ini bahan evaluasi. Ya. Jadi kalau sekarang COVID-19 dianggap sebagai fitnah, ya. 1 tahun lebih ya. Sampai libur ngaji dan sebagainya. Untuk mengetahui lulus dan tidaknya dari ujian yang bernama fitnah, ada 3 cirinya. Pertama, benar imannya. Yang kedua, serius imannya. Yang ketiga, sabar. Sabar. Kemudian yang selanjutnya, bahkan keadaan yang sedang dialami dan dihadapi hakikatnya adalah ujian. Yang kita hadapi sekarang itu ujian. Apa yang kita hadapi selama 24 jam itu ujian. Anak kita ujian, suami kita ujian, istri kita ujian, kemudian mertua, menantu, tetangga, apalagi Bu? Banyak itu. Pokoknya yang kita hadapi dalam hidup sekarang itu ujian, seluruhnya ujian. Sekarang udah level berapa Bu? PPKM udah level berapa? Emang sampai level berapa Bu? Sampai level berapa tuh? Iya. Jadi kalaupun COVID-19 tidak ada yang lain nanti Bu. Ada yang lain. Saya kan ke Jakarta tuh lari. Ceritanya ke Jakarta tuh saya kabur. Karena di sana berantem melulu Bu. Ya pas datang ke sini lebih rame berantemnya. Benar Bu. Iya. Jadi kalau kita lari dari ujian Allah, nanti kita akan bertemu dengan ujian Allah yang lebih berat Bu. Ya. Jangan lari Bu, hadapi. Ya. Hadapi dengan benar, hadapi dengan sungguh-sungguh, hadapi dengan sabar. Kemudian ujian adalah cara Allah membahagiakan orang yang sabar menghadapinya. Kalau sabar itu happy ending. Kalau sabar itu Allah janjikan kepada orang yang sabar itu apa? Kebahagiaan. Sebagaimana Allah janjikan kepada orang yang beriman dan orang yang beramal soleh. Coba nanti baca dalam Al-Quran firman Allah yang diawali dengan kalimat wa basyiril ladzina amanu wa basyiril mu'minin wa basyiris sabirin. Itu ada. Jadi tidak apa-apa sekarang tidak bahagia. Asal hidup kita happy ending, berakhir dengan kebahagiaan. Itu Allah menggambarkan orang yang sebenarnya du'afa. Kalau kita ditanya tentang du'afa itu siapa Bu? Orang yang lemah ya? Siapa aja tuh Bu? Ternyata du'afa dalam Al-Quran adalah orang yang ketika usianya tua dia tidak punya apa-apa dan tidak punya siapa-siapa Bu. Jadi sudah tua sengsara, hidup sendiri Bu. Itu disebut du'afa dalam Al-Quran. Saya sudah share itu materinya Bu. Judulnya lemah di masa tua. Pernah ya? Nah itu di akhir saya tekankan karena judulnya itu lemah di masa tua itu yang disebut du'afa waktu mudanya kaya raya dikelilingi anak, istri, keluarga, saudara dan tetangga, karib kerabat, pas tuanya jatuh miskin dan semuanya tidak ada yang hadir.
di sisinya. Sendiri itu sebatang kara benar-benar ya. Nah, di sini jelaskan walanabluwannakum bisyai'im minal khauf, dan pasti kami akan uji kalian dengan sedikit ketakutan. Artinya kalau dikasih takut yang banyak nggak bakal mampu ya. Allah ngasih takut sedikit ya. 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 Ibu takut dengan corona nggak, Bu? Takutnya banyak atau sedikit? Sedikit, Bu. Ibu takut nggak sama Allah? Takutnya banyak atau dikit, Bu? Ibu asik ngomongin orang lain, berarti takutnya kepada Allah itu sedikit, Bu. Ya. Betul ya? Jadi sedikit. Waju, demikian pula lapar. Lapar juga sedikit, Bu. Cuman dari subuh sampai maghrib ya, Mbak. Ya. Ibu kuat lapar 24 jam. Kuat lapar seminggu, Bu. Ya. Ibu ada orang yang lapar selamanya. Di mana? Di neraka, Bu. Ya. Khusus bagi orang yang rajin ibadah, rajin amal soleh, tapi tidak ada nilainya, Bu. Baca surat Al-Ghasyiyah, Bu. Ya. Ya. La yusminu wala minju. Ya. Ya, Bu. La yusminu wala yugni minju. Ya. Jadi makanan yang ada di neraka itu tidak bikin gemuk dan tidak bikin kenyang. Tetap lapar, Bu. Padahal Allah nguji di dunia dengan kelaparan itu sebentar, Bu. Dari mulai subuh sampai maghrib. Itu pun tidak tiap hari ya, Bu. Ya. Ada yang 1 tahunnya itu sebulan Ramadan. Ya. Ada yang 2 hari sekali saum Daud. Ya. Ada yang seminggu 2 kali saum apa? Senin, Kamis. Ada yang setahun sekali saum Arafah. Ada yang setahun 2 kali Tasu'a, Asyura. Ada yang sebulan 3 kali Ayamul Bid. Ya. Itu sedikit, Bu, enggak lama. Ya. Allah menguji kedermawanan dari harta kita lewat zakat, infak dan sedekah. Sedikit atau banyak? Sedikit. Cuman berapa persen? 2,5%, Bu. Ya. Kita dapat 1 juta, buat kita 975.000. Ya. Untuk diberikan kepada mustahik 25.000. Cuma sedikit. Tapi banyak yang tidak zakat ya, biar. Banyak, ya. Jadi walanabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfus. Allah juga ngasih sedikit kekurangan. Ya, pertama kekurangan harta. Ya, ya. Jadi ada orang yang dikasih hartanya itu kurang sedikit, ya, buat beli mobil, ya, buat beli rumah, ya, buat beli sawah. Ya. Sedikit kurangnya itu, ya. Kemudian yang selanjutnya, Bu, Allah juga kasih sedikit kekurangan dari diri, Bu. Ya. Ada orang yang dikasih rupa yang bagus, dikasih kurang sedikit, pesek, Bu. Iya, pesek, Bu. Ya. Tapi orang itu nggak ingat dengan kebaikan Allah. Ya, padahal cuma dikasih hidung pesek doang. Jadi lebihnya banyak, kurangnya sedikit. Ya. Itu apa? Ujian, Bu. Ujian. Ya. Dan kemudian ditutup. Ya. Apa ditutup dengan kalimat? Wa basyiris sabirin. Ya. Jadi ada kurang harta, ya, Bu, ya. Kurang diri, kurang buah-buahan. Ya. Jadi kita ngaji ngantuk, ngaji lemas, ya, Bu, ya. Kaki pegel-pegel, linu, nyeri. Itu kurang apa, Bu?
kurang buah-buahan. Betul. Kurang. Untuk orang Indonesia, Bu. Ya, ingat, Bu. Untuk orang Indonesia, kenapa tulangnya jelek-jelek, Bu? Bu, ada yang tahu gak? Kenapa, Bu, tulangnya jelek-jelek? Kenapa, Bu? Karena minum susunya cuma 5 tahun, Bu. Balita ya. Iya. Sekarang mah kopi lagi. Iya. Mau beli online mikir 2 kali, Bu. Online 80.000. Iya. Giliran minum susu takut COVID, susu beruang. Padahal itu susu hoax ya, Bu ya. Iya, capnya beruang, ya. Iya. Dalamnya naga. Kan naga masuk, Bu. Gitu. Jadi Allah uji dengan kekurangan harta. Ya. Sampai hari ini jangankan tanya sama orang miskin, tanya sama orang kaya juga sudah cukup belum. Ya, ya. Saya punya jamaah tuh di Kelapa Gading. Kontrakannya banyak. Lagi bikin lagi 130 pintu. Saya minta 1 pintu nggak ngasih, Bu. Cuma 1 pintu saya minta, Bu. Iya, 1 pintu. Karena waktu itu saya belum punya rumah, Bu. 1 pintu nggak ngasih. Padahal itu udah berapa ratus pintu itu, Bu ya. Terus itu pul, Bu. Wah, berapa pintu itu kontrakannya, Bu ya. Ibu datang minta 1, nggak bakal dikasih, Bu. Ya. Apalagi nanya sama orang miskin, Bu. Ya, nanya sama orang kaya ya, itu juga bilangnya kurang, ya, kurang. Ya. Itu ada artis habis berapa miliar, Bu. Cuman pengen ya mengoperasi wajahnya, ya. Wah, habis berapa miliar, Bu. Iya. Asalnya kan orang itu gemuk ya. Di sinetron selalu jadi peran pembantu. Akhirnya dia nekat dioperasi, habis berapa M, sekarang mah cantik. Ya, kita lanjutkan. Wa basyiris sabirin. Tapi ternyata kalau sabar menghadapi ujian kelaparan, sabar menghadapi ujian ketakutan, sabar menghadapi ujian kekurangan yang sebenarnya cuma sedikit, ya, nggak banyak. Ya. Allah janjikan apa? Wa basyiris sabirin. Kebahagiaan. Dan kebahagiaan itu surga, Bu. Ya, wa basyiril ladzina amanu wa amilus shalihat. Apa kesananya? Iya, bianalhum tajannatun tajri min tahtiha anhar. Surga kebahagiaan tuh. Dan kebahagiaan itu nilainya lebih baik dari semua yang dikumpulkan oleh manusia. Apa yang sedang dikumpulkan oleh manusia? Jabatan, kekayaan, ketenaran, ya, Bu ya. Tapi kalau tidak bahagia buat apa, Bu? Ya. Ada orang yang susah buang air besar, Bu. Kenapa? Karena dia susah buang duit, Bu. Saking banyaknya ini uang dibuang kemana? Padahal kita juga butuh, ya, Bu ya. Nggak bisa dia buang air besar, Bu. Banyak duit tapi nggak bahagia. Nggak bahagia. Ya. Makanya biarlah kita sebagai rakyat, ya, kemudian harta nggak banyak, jabatan juga nggak tinggi-tinggi amat, nggak jadi masalah. Yang penting bahagia. Karena bahagia itu kata Allah, khairum mimma yajma'un, lebih baik dari semua yang dikumpulkan oleh manusia. Ya. Kemudian kita lanjutkan. Kenapa ya, orang sabar itu bahagia? Karena ternyata ketika menyikapi musibah itu tidak salah.
alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Menghadapi persoalan hidup, serahkan kepada Allah. Karena kita itu punya Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Jadi kalau senang alhamdulillah gitu ya. Kalau susah apa? Apa kalau susah? Astagfirullah. Tapi kalau rezeki seret apa, Bu? Rezeki seret apa? Ya, ada itu. Ya. Jadi kalau bahagia ucapkan alhamdulillah. Ya. Kalau kita dihadapkan kepada ujian yang susah untuk menghadapinya, maka ucapkan la haula wala quwata illa billah. Ya. Ini COVID-19 itu termasuk ujian yang susah menghadapinya ya, Bu ya. Susah menghadapinya. Ya. Saya ngisi pengajian itu dari rumah ya, ke tempat pengajian itu cuman habis 7.000. Tapi sekarang ya, itu dari Priok ke tempat itu 60.000. Kenapa? Karena biasanya naik busway. Naik busway kan harus punya surat vaksin, saya nggak punya. Akhirnya naik ojek 60.000. Ya, itu dari terminal Priok. Gitu. Makanya tadi saya ini juga jangan-jangan kalau naik apa trans ya, yang Metro Mini itu ya, jangan-jangan diminta vaksin, ternyata enggak ya, alhamdulillah. Ya. Ya. Jadi innalillah, kami kepunyaan Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan kami akan kembali kepadanya. Artinya enggak lama, Bu. Diuji dengan kesenangan, diuji dengan kesusahan, diuji dengan kelapangan, diuji dengan kesempatan, diuji dengan kemudahan, diuji dengan kesulitan. Itu enggak lama, Bu. Enggak lama. Sebab sakit juga ada akhirnya, Bu. Apa akhir daripada sakit, Bu? Ya? Enggak, akhir daripada sakit apa? Kalau tidak sembuh? Akhir daripada sakit itu adalah mati. Ya. Jadi kalau orang masih kuat nahan sakit, nggak bakal mati, Bu. Ya. Puncaknya rasa sakit itu sakaratul maut. Makanya orang yang sakaratul maut itu nggak bakal hidup lagi, Bu. Pasti mati. Ya. Makanya ada talqin, Bu. Ya. Jangan dibacakan Yasin, bacakan talqin, Bu. Ya. Karena orang yang sakaratul maut itu nggak bisa diruqyah, Bu. Nggak bisa diobati dengan herbal, dengan obat kimia, obat tradisional. Dengan ruqyah pun nggak bisa, Bu. Ya. Nggak bisa tuh. Jadi baca istirja, Bu. Makanya di dalam hadis yang sahih itu ada rumah di sorga, namanya Baitul Hamdi. Rumah itu khusus diperuntukkan bagi orang yang sabar ketika diuji dengan kematian orang yang sangat dicintainya, buah hatinya, jantung hatinya. Sampai Allah nanya sama malaikat, apakah jantung hati orang itu sudah kamu cabut? Sudah ya Allah. Padahal Allah tahu. Setelah itu apa yang keluar dari mulutnya? Kata malaikat, dia memujimu. Setelah itu beristirja, mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kata Allah, bangunkan buat dia sebuah rumah di sorga. Kasih nama Baitul Hamdi, rumah pujian. Jadi ujian itu hakikatnya adalah cara Allah untuk membahagiakan seseorang.
membahagiakan manusia. Makanya jangan sedih, jangan putus asa ketika diuji oleh Allah. Ya. Kemudian yang selanjutnya, macam-macam ujian. Ya. Jadi ujian itu macam-macam. Dan kalau kita baca dalam Al-Quran, ternyata ujian itu ada 6. Ya. Ada 6 macam ujian itu. Pertama disebutkan dalam surat Al-Baqarah 155. Ya Bu ya. Yang pertama al-khauf. Apa al-khauf? Ketakutan, rasa takut. Yang kedua al-ju, rasa lapar. Dan yang ketiga anaks, ya, rasa kurang. Jadi kelaparan, ya, ketakutan dan kekurangan itu ujian. Ya. Tapi kemudian Allah juga menjelaskan dalam surat Al-Fajr ayat 17 sampai ayat 20. Bahwa ujian yang keempat dan kelima serta keenam itu adalah pertama al-karomah. Kemuliaan. Ya, kemuliaan. Yang kedua, an-ni'mah, kesenangan. Dan yang ketiga adalah keterbatasan dalam rizki. Rizkinya dibatasi. Ya. Ada orang yang rizkinya tidak dibatasi. Rizkinya luas banget. Bukan hanya halal dan thayyib, tapi juga luas Bu hartanya itu. Ya. Saya waktu kecil itu makan apa saja enak Bu. Tapi duitnya nggak ada. Ya, tapi ketika tua duit banyak, tapi makanannya terbatas. Tidak boleh semua dimakan ya, ya. Kalau waktu kecil yang enak-enak, sudah tua yang enak-enak. Ya, ada orang yang rezekinya dibatasi. Ya. Ada jamaah mobilnya 4 tapi nggak boleh naik mobil Bu. Karena habis dioperasi jantung, di bypass, ya. Nggak boleh naik mobil, ya. Tapi saya nggak punya mobil, tapi boleh naik mobil. Boleh naik mobil. Ada yang punya mobil nggak boleh naik mobil. Ada yang kebeli daging tapi tidak bisa makan daging. Iya. Ada orang yang sebenarnya banyak duit tapi enggak ke haji-haji ya Bu. Jangankan ke haji, umroh juga kagak. Ya ada Bu. Iya. Tapi ada orang yang enggak punya duit. Ya, hajinya tiap tahun Bu. Itu teman saya tuh, umrohnya 2 bulan sekali paling lama itu. Setiap bulan dia umroh, setiap tahun dia haji. Itu. Nggak punya duit, ya berarti dia rezekinya rezeki yang luas, rezeki yang luas. Ya. Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amah fa yaqulu rabbi akraman. Maka adapun manusia, ya, apabila diuji oleh Tuhannya yaitu Allah, kemudian dimuliakan dan disenangkan, dia mengatakan Allah telah memuliakan aku. Sombong. Sombong. Ya. Tepuk dada dia. Ya. Merasa dia di nomor 1 kan oleh Allah. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu, ya, fa yaqulu rabbi ahanan. Tetapi ketika diuji, ya, dengan dibatasi rezekinya, dia berkata, Robku telah menghinakan aku. Su'udzon Bu. Buruk sangka. Jadi kalau senang Allah dipuji, tapi kalau susah Allah dihina. Ya. Itu surat Al-Fajr ayat berapa Bu? 15 ya.
15 ya, dan 16. Ya. Nah, ayat 15 dan 16 di samping menjelaskan 3 ujian yang Allah berikan kepada manusia, yaitu kemuliaan, kesenangan, dan keterbatasan rizki. Ya, dalam ayat itu juga menjelaskan satu, rizki itu tidak hanya harta, Bu. Rizki itu tidak hanya harta saja, Bu. Ya. Kemudian yang selanjutnya, rizki lebih luas daripada harta. Kesehatan, kekuatan, kemudahan, kelapangan, kemuliaan, kenikmatan, ketaatan. Itu termasuk apa? Rizki. Ya. Ini kita bisa ngaji ke sini rizki, Bu. Ya. Bisa melangkahkan kaki dari rumah, itu rizki sampai ke sini, Bu. Ya. Kemudian yang selanjutnya, keterbatasan rizki tidak identik dengan kehinaan. Kalau Allah membatasi rizki seseorang bukan menghinakan orang itu, ya. Jadi orang miskin itu tidak berarti hina, ya. Orang mulia, orang kaya tidak berarti mulia. Ya. Gitu. Kemudian yang keempat, ya, yang ketiga, Allah tidak menghinakan hambanya dengan membatasi rizkinya. Ya. Gitu. Jadi ada orang yang hidupnya miskin tapi anaknya cantik-cantik, ada, Bu. Cakep-cakep anaknya. Tapi ada orang kaya anaknya jelek-jelek, Bu. Nah, ada, Bu. Bahkan di Cina itu ada keyakinan, Bu. Di Cina itu kalau mau jadi orang kaya, itu Tuhannya lain, Bu. Dan resikonya juga lain. Kalau mau jadi orang kaya, dia harus memuja patung yang namanya Julaihut. Ada patung Julaihut. Kalau di rumahnya ada patung Julaihut, itu orang itu dijamin kaya. Tapi anaknya jelek-jelek. Itu keyakinan Cina ada, Bu. Tapi kemudian kalau mau, ya, anaknya cantik-cantik, yang dipuja adalah Dewi Kuan Im. Itu ada di rumahnya. Ibu kalau ke rumah orang Cina, tuh lihat patung yang dipasang apa. Kalau yang dipasang Julaihut, ya, itu berarti dia ingin kaya, tapi siap anaknya jelek-jelek. Ya. Tapi kalau yang dipasangnya Dewi apa? Kuan Im, itu berarti dia ingin punya anak cantik-cantik, tapi siap miskin. Ibu mending mana, Bu? Yang keempat, Bu, keterbatasan rizki tidak menghalangi seseorang meraih kemuliaan dan menikmati kesenangan dalam hidupnya, Bu. Ya. Jadi dengan dibatasi rizkinya, Allah tidak menutup, ya, orang itu mendapatkan kesenangan dan kemuliaan. Jadi bisa jadi, ya, rezekinya dibatasi, tapi kemudian orangnya dimuliakan dan disenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ibu, ada orang yang makannya itu daging ayam, rendang, ya. Ya. Tapi hanya sebatas enak, Bu. Tapi ada orang yang makannya ikan asin, sambal. Tapi ternyata tidak hanya enak, nikmat. Nikmat. Ya. Dan nikmat itu tidak bisa diceritakan, ya. Nikmat itu hanya bisa dirasakan. Bagaimana ibu saum menjelang maghrib, kemudian Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu segelas air putih tuh nikmat banget, Bu. Apalagi ditambah buras. Ya, nikmat banget, Bu, ya. Kemudian yang kelima, Bu, Allah tidak pernah memiskinkan hambanya. Kalau orang miskin bukan karena Allah, Bu. Coba cari dalam Al-Quran yang 30 juz. Ya. Firman Allah,
yang artinya manusia dimiskinkan oleh Allah atau manusia itu miskin karena Allah. Nggak ada, Bu. Yang ada di sini jelaskan Allah hanya menjadikan hambanya kaya atau menjadikannya puas dan cukup dengan pemberiannya, Bu. Ya. Allah menyebutkan dengan kalimat wallahu huwa agna wa akna, dan sesungguhnya dialah Allah yang memberikan kekayaan dan kecukupan. Ya, ada nggak kata miskin? Ada nggak? Nggak ada. Ya. Kaya dan cukup. Ya. Tapi kita sering membandingkan kaya dengan miskin. Salah, Bu. Ya. Salah. Ya. Cukup, Bu. Ya. Iya. Cukup buat beli rumah, cukup buat beli kontrakan, dan ya. Iya cukup, ya. Sebab kalau dikasih lebih bingung ngurusnya, ya. Memeliharanya lebih, kalau lebih itu mahal pemeliharaannya, ya. Saya punya jamaah di Bandung, Bu. Rumahnya paling bagus, nggak tahu berapa tingkat. Waktu itu cuman habis 70 juta. Wah, mewah banget. Sekarang berapa miliar. Ya. Tapi sehari-harinya tidurnya di pasar. Itu pun di atas dagangannya. Dia bandar sayuran. Jadi sayuran dari Lembang datang ke sana. Ya, kemudian kalau ngantuk dia tidur di atas sayuran itu. Rumahnya nggak pernah ditempati. Nggak pernah ditempati. Sibuk, Bu. Ya. Saya punya tetangga di Kebantenan, Bu. Ya. Itu tiap tempat di mana dia rekreasi itu punya villa, Bu. Punya villa, Bu. Punya villa, Bu. Ya. Tapi yang namanya villa jangankan banyak, satu juga nggak ditempati tiap hari ya. Siapa yang nempatin villa? Penjaga villa. Ngontrak nggak? Bayar nggak? Malah dibayar. Enak sih jadi penjaga villa, Bu. Ya, yang punyanya setahun sekali juga mungkin enggak ya, apalagi yang punya villa banyak. Tapi dia harus sibuk dengan ngurus villanya, diantaranya ngurus orang yang jaga villa. Seperti kita, Bu. Baju yang kita pakai berapa setel, Bu? Satu setel ya. Di lemari ada berapa setel, Bu? Tadi kan mau kesini bingung mau pakai yang mana. Gitu. Iya benar bingung. Iya. Makanya kalau ibu seneng baju yang banyak itu satu macam supaya nggak bingung, Bu. Ini iya warnanya, modelnya gitu kan. Kadang-kadang warna apa ya, model apa ya gitu kan. Bingung. Iya. Jadi kita sejatinya dalam hidup itu disibukkan, dibingungkan dengan sisa kekayaan kita ya. Sisa lebih itu ya. Ya. Sekali lagi, Bu. Allah ya membatasi rizki seseorang bukan untuk menghinakan. Dan keterbatasan rizki ya tidak menutup kemungkinan untuk mendapatkan kesenangan dan kemuliaan. Dan Allah tidak pernah memiskinkan manusia. Karena dalam surat apa ini, Bu? An-Najm ya? An-Najm 48, Allah hanya menjadikan manusia itu kaya atau cukup dengan kekayaannya. Wallahu huwa agna wa akna. Dan sesungguhnya dialah yang memberikan kekayaan dan kecukupan. Pasti orang ingin menjadi yang paling kaya ya, kan? Ya. Tapi ternyata kekayaan itu tidak diukur dengan banyaknya harta. Ya. Kekayaan itu diukur dengan tingkat kepuasan, tingkat kesenangan terhadap orang yang memberinya
dan terhadap apa yang diberikannya. Ya. Kalau kita senang, puas ya kepada orang yang memberi, ya itu sebenarnya kita orang yang paling kaya. Senang dan puas dengan apa yang diberikan ya, oleh yang memberi, itu berarti kita termasuk orang yang paling kaya. Ini adalah sabda Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Tirmidzi. Wardo bima qasamallahu laka takun agnanas. Ridholah, senanglah, puaslah dengan apa yang dibagikan Allah untukmu. Niscaya engkau menjadi orang yang paling kaya. Orang yang paling kaya. Ya. Pekerjaan apa yang menghasilkan kekayaan yang paling banyak? Apa Bu? Ya. Ya. Apa Bu? Ada dua Bu. Pekerjaan yang paling menghasilkan banyak kekayaan. Bahkan kekayaan yang terbanyak. Yang pertama, sholat qabla subuh 2 rakaat. Khairu minad dunya wa ma fiha. Ini pada tahu. Yang kedua Bu, saya kasih 50.000. Apa yang kedua? Pekerjaan yang paling banyak menghasilkan kekayaan. Apa Bu? Ya? Bukan, istighfar. Coba lihat. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard. U'iddat lil muttaqin. Segeralah kamu mendapatkan ampunan dari Allah. Istighfar Bu. Astagfirullah, astagfirullah, itu pasti tuh. Ya, dapat kekayaan yang paling banyak. Apa kekayaan yang paling banyak itu? Jannah, sorga. Ya, di sorga rumah ada nggak? Taman ada nggak? Kebun ada nggak? Istana ada nggak? Villa juga ada Bu di sorga. Ya, apartemen ada Bu. Ya. Bahkan kaplingnya saja seluas langit dan bumi. Seluas langit dan bumi berapa meter Bu? Ya, kalau laku 1 meternya 3,5 juta. Belum istananya ya Bu ya. Istighfar Bu. Ya. Jadi ada pekerjaan yang ringan di lisan tapi berat di mizan. Ringan di lisan, berat di mizan. Yaitu zikir. Di antaranya apa? Subhanallah ya Bu ya. Apa lagi Bu? Ya. Iya. Ya zikir Bu, zikir termasuk subhanallah. Ya. Wa bihamdihi ya. Wa ridwan nafsihi wa zinata arsyihi wa adada khalqihi ya. Wa mizan apa kesana itu? Iya. Itu luar biasa, ya, luar biasa. Ya. Kemudian yang selanjutnya, sebenarnya yang menyebabkan manusia itu hina, ya, itu bukan keterbatasan rezeki, tapi ada beberapa sebab ya, yang menyebabkan manusia itu hina. Ya. Yang pertama, tidak memuliakan anak yatim. Ya. Karena Rasul menjamin ya, orang yang mengurus anak yatim itu di sorganya itu dengan Rasul dekatnya sedekat ini katanya. Ini dekat banget nggak Bu? Ya. Sorga itu tempat orang-orang yang dimuliakan. Dan di sorga itu ada Nabi. Kita dekat dengan Nabi gara-gara memuliakan anak yatim. Makanya kalla balla apa? Tukrimuna yatim. Jadi yang menyebabkan hina itu karena kalian tidak memuliakan anak yatim. Yang kedua, tidak peduli dengan orang miskin, Bu.
Perut kita kenyang, tetangga kita lapar, kita tidak dianggap sebagai orang yang beriman, Bu. Ya. Tetangga itu ada berapa rumah, Bu? Kalau tetangga RT 40 kakak ya. Kalau tetangga RW, kalau tetangga ini berapa nih? Ya. Peduli dengan tetangga. Ya. Peduli dengan tetangga. Ya. Jadi Rasul itu kalau habis salam dia istighfar 3 kali, baca Allahumma antas salam, Allahumma lamania, setelah itu menghadap makmum. Sambil berzikir dia mengecek siapa yang tidak datang, ya. Ya. Pada Rasul ditanya, kenapa dia nggak datang? Punya utang ya Rasulullah, kita kumpulkan duit, datangi rumahnya, lunasi utangnya. Itu. Ada juga orang, kemana dia? Ya, burungnya mati ya Rasulullah. Kenapa burung mati nggak salat berjamaah? Karena dia sangat senang sama burung itu. Yuk kita patungan beli burung. Itu, Bu. Peduli itu, Bu. Peduli kepada orang miskin, ya. Kemudian yang selanjutnya, makan harta dengan haram, yang haram dengan cara yang tidak benar, ya. Jadi harta itu penuh dengan yang haram, penuh dengan yang batil. Haram zatnya, kemudian batil caranya. Ya. Warisan dicampur adukan, Bu, ya, dengan hartanya sendiri. Saya punya tetangga, ini benar, Bu, saya yang sampaikan bukan bohong, benar, Bu, ya. Tetangga dekat rumah, Bu, ya. Dia anak paling gede. Kemudian ibunya meninggal, ya. Kemudian hartanya itu banyak banget, Bu. Di antaranya berupa emas, berupa perhiasan, ya. Jadi rumah dibagikan, tapi emasnya itu dia pegang, tidak dibagikan sebagai waris, ya. Itu mencampur adukan antara harta sendiri dengan harta warisan. Harta warisan itu kan harta orang ramai, ya. Tapi salah, Bu, salah menggunakannya, ya. Jadi kalau ada masjid perlu bantuan, dia keluarkan dari itu, Bu, ya, untuk nyantuni anak yatim. Dari itu, Bu, dari emas dia jual. Nah, itu nggak boleh seperti itu, Bu. Ya. Jadi yang namanya harta peninggalan orang yang meninggal itu harus dibagi 4, Bu. Dibagi 4. Pertama untuk biaya mengurus jenazahnya, Bu. Ya. Yang kedua untuk melaksanakan melunasi utangnya. Ya. Yang ketiga untuk menunaikan wasiatnya. Dan yang keempat untuk membagikan warisnya, ya. Jadi biaya pengurusan jenazah, kemudian melunasi utang, melaksanakan wasiatnya, baru sisanya bagikan sebagai warisan, ya. Jadi kalau tidak dibagikan makin lama makin ribet ngurusnya, Bu. Ya. Ini meninggalkan anak 4. Nggak dibagikan juga. Ya, yang satu meninggal. Kan udah tuh, ya. Dolim kan? Sampai meninggal nggak dibagikan. Ya. Akhirnya yang dapat cucunya, ya. Lain kan jumlahnya dengan cucu. Ya. Anak dengan cucu lain. Jadi warisan itu harus segera dibagikan setelah yang 3 dilaksanakan. Ya, biaya mengurusi jenazah, kemudian melaksanakan melunasi utang dan membayari menjalankan wasiat. Jadi watak kuruna turasa akla lama tuh yang menyebabkan hina itu, ya. Mencampur adukan harta dengan yang haram dan batil. Yang keempat, yang terakhir, bakhil, Bu. Ya. Yang bikin hina tuh bakhil. Ya. Jadi semua yang dibakhilkan akan dikalungkan di lehernya di akhirat. Malu banget, Bu, ketahuan bakhilnya, Bu. Ya. Jadi ibu pernah datang tetangga ke rumah minjem cobek nggak dikasih, Bu. Cobeknya dikalungkan. Waduh, malu banget, Bu. Ya. Cobek ya. Dikalungkan. Ya, ada tetangga datang pinjam mobil, istrinya mau melahirkan, nggak ada. Sekarang ada Grab, ya.
Ya, waktu itu belum ada. Ya. Nggak dikasih, alasannya nggak ada supirnya, gitu kan? Itu nanti mobilnya dikalungkan di lehernya. Bisa nggak mobil dikalungkan di leher lu? Bisa nggak? Bisa, karena nanti di akhirat manusia itu tinggi-tinggi, besar-besar, Bu. Besar-besar, Bu. Ya. Itu. Nabi Adam aja 60 hasta, Bu. 60 hasta itu sekitar 30 meter tingginya. Mobil kan cuma 2 meter ya. Kalungkan mobil, Bu. Mending kalau mobilnya mobil yang bagus, bajai dikalungkan. Jadi bakhil, rakus, serakah, tamak terhadap harta, ya, akibat mencintai harta secara berlebihan. Sebab, ya, kita pernah dipesankan, silahkan kamu cintai yang kamu cintai. Itu biasa-biasa saja. Sebab bisa jadi suatu hari akan menjadi orang yang kamu benci. Silakan kamu benci orang yang kamu benci, biasa-biasa saja, jangan berlebihan. Sebab suatu hari orang yang kamu benci itu bisa kamu sukai. Ya. Ahbib ma syi'ta fa innahu mufarikuhu. Ya. Fa innaka mufarikuhu. Silakan kamu cintai sesuka kamu, sekehendak kamu, ya. Tapi ingat, yang kamu cintai itu, ya, kamu akan meninggalkannya. Ya. Gitu. Jadi nggak boleh berlebihan. Ya. Jadi biasa-biasa saja. Ya. Ya, silakan Bu. Ada yang tanyakan sampai sini? Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Dan kamu mencintai harta dengan kecintaan yang berlebihan, ya.